Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin telah kita mendudukan struktur umumnya. Pembahasan pertama bahwa ideologi itu dilahirkan oleh pandangan dunia. Dan pandangan dunia itu berkaitan dengan epistemologi. Dalam artian bahwa kalau kita melihat secara faktual itu bahwa ideologi ini beragam, ya, tidak ada yang tolak. Ideologi beragam dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah melihat yang disebut dengan ideologi tunggal atau keyakinan tunggal. Kalau ideologi itu beragam, baik materialisme, Islamisme, agama lah, ideologi materialisme atau agama, ideologi materialisme, ada ideologi agama, ada ideologi yang sifatnya filosofis, kan beragam itu. Keberagaman itu pasti berasal dari pandangan dunia yang itunya beragam. Dan kalau pandangan dunia itu dilahirkan oleh epistemologi, maka epistemologi juga beragam. Jadi kalau ideologi beragam, fakta. Pandangan dunia pun sebagai sebuah basis dari ideologi. Dan pengetahuan juga, epistemologi yang melahirkan pandangan dunia itu juga beragam. Karena sangat mustahil pandangan dunia yang beragam yang dilahirkan oleh epistemologi sifatnya tunggal. Tidak mungkin, mustahil itu. Yang kita melihat kan ada epistemologi barat, ada epistemologi Yunani, ada juga epistemologi Islam, ya. Itu kan fakta. Jadi dalam artian ideologi, dalam artian pandangan dunia, dalam artian epistemologi, ini semua berkaitan dengan sebuah keberagaman. Jadi kita bisa melihat bahwa epistemologi telah memastikan bahwa segala sesuatu ini beragam, ya. Ideologi beragam, pandangan dunia pun beragam, dan kerangka-kerangka epistemologi itu pun dalam sifat keberagaman. Lantas kenapa kita mau menyatukan hal-hal yang beragam itu, ya? Sangat mustahil, karena secara epistemologi tidak ada yang disebut dengan penyatuan perbedaan. Karena jelas bahwa pandangan dunia ini yang melahirkan ini, tapi ini juga dilahirkan oleh epistemologi, dan ini juga beragam. Dalam faktanya ada Yunani, Barat, dan Timur. Lantas permasalahannya di mana? Lantas persoalannya di mana? Jadi secara pengetahuan, secara epistemologi, perbedaan itu adalah sesuatu yang nyata dan sesuatu yang ada pada pola pikir. Kita melihat perbedaan-perbedaan di realitas ini adalah sesuatu yang nyata, dan pola pikir kita juga itu adalah sesuatu yang berbeda karena epistemologi itu beragam. Tidak ada yang disebut dengan epistemologi itu sifatnya satu tunggal, tidak. Ada buktinya, ada epistemologi Barat, ada epistemologi Yunani, ada juga di Timur. Artinya bahwa dalam pola pikir kita terkait dengan pengetahuan juga sifatnya beragam atau jamak. Maka seorang yang epistemik, orang-orang yang belajar epistemologi itu dia sudah menyadari bahwa pembelajaran tentang epistemologi itu bukan mau menjadikan orang itu satu keyakinan, bukan mau menjadikan orang itu satu tindakan, dan bukan mau menjadikan orang itu satu ideologi, karena dia basisnya semua adalah beragam. Paling tidak bahwa epistemologi telah memasuki ruang bahwa di realitas itu berbeda, keyakinan dan etika hukum dan lain sebagainya, dan pada pola pikirnya juga beragam. Epistemologi. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah pada sebuah epistemologi. Karena ini adalah sebuah hasil-hasil dari epistemologi yang
sebuah hasil atau kesimpulan dari epistemologi. Maka pembahasan yang paling inti berkaitan dengan epistemologi. Jadi epistemologi telah meletakkan bahwa ada memang keberagaman di luar, ada juga keberagaman pada pola pikir. Jadi sifat dari epistemologi itu memastikan. Memastikan dari mana? Memastikan bahwa pada pola pikirnya adalah sebuah kepastian tentang keberagaman, dan di luar pun ada keberagaman. Jadi keberagaman adalah sebuah kepastian baik pada pola pikir kita maupun pada realitas. Jadi urgensi tentang sebuah pengetahuan itu adalah urgensi tentang kepastian. Kalau orang bertanya urgensi pengetahuannya di mana? Urgensi pengetahuan itu berkaitan dengan sebuah kepastian. Jadi sifat dari pengetahuan adalah kepastian. Di titik ini adalah sebuah perdebatan dan keraguan-keraguan itu muncul. Bukankah kita bisa melihat banyak orang yang belajar dan mendalami ilmu yang begitu panjang dan lain sebagainya, tapi masih ada keraguan-keraguan yang muncul. Bukankah kita bisa melihat bagaimana itu Pirho, bagaimana itu Imam Al-Ghazali, bagaimana itu Descartes, dengan segala kebesaran mereka dalam intelektualitas yang mereka capai, jatuh pada keraguan. Padahal pengetahuan itu sifatnya memastikan. Lantas keraguan-keraguan ini muncul dari mana? Lantas keraguan-keraguan ini muncul dari mana? Ini adalah sebuah urgensi tentang pengetahuan, dan urgensi pengetahuan berkaitan dengan sebuah kepastian. Namun dalam kepastian pengetahuan ada keraguan. Lantas bagaimana bisa bahwa pengetahuan itu sifatnya kepastian, namun ada memunculkan sebuah keraguan. Jadi keraguan-keraguan yang muncul pada diri manusia, tentu dia bertolak belakang dengan sebuah sifat yang ada pada pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu sendiri paling tidak salah satunya kita memasuki sifat pengetahuan adalah kepastian. Ini urgensi orang berpengetahuan itu mencari yang pasti. Baik epistemologi barat, baik epistemologi Yunani maupun Islam atau Timur pada umumnya, dalam kerangka dalam model epistemologi yang berbeda-beda, itu kan semua mau menjawab tentang sebuah kepastian. Barat mau menjawab tentang sebuah kepastian, Yunani juga sama, Islam juga sama, atau Timur pada umumnya itu juga sama, mau mencapai pada sebuah titik kepastian. Namun dalam usaha memastikan, tidak lari jatuh pada keraguan. Jadi urgensi pengetahuan berkaitan dengan sebuah kepastian diri manusia yang berpengetahuan, namun kepastian yang bisa meragukan itu adalah sebuah kepastian yang bukan hanya kepastian pada sisi idea, tapi kepastian juga bersifat pada sisi realitas. Kita bisa melihat dalam pembahasan, misalnya kita ambil salah satu kasus, misalnya contoh dalam Yunani, perwakilan Yunani, misalnya Pirho, seorang filsuf Yunani, tokoh sofis karena Pirho. Dia mengatakan di sini, nanti argumennya, menyajikan argumennya mengatakan bahwa mengetahui adalah sesuatu hal yang mustahil. Ini Pirho. Keraguan. Kita akan bertanya sama Pirho, sebenarnya yang dia ragukan yang tataran mana? Karena pengetahuan itu sifatnya memastikan, dan perkataan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang mustahil, ini adalah sebuah kepastian. Lantas Pirho itu meragukan hal-hal yang mana? Kalau pada dasarnya bahwa dia mengetahui bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang mustahil, perkataan itu juga adalah sebuah kepastian. Lantas dia ragu pada titik mana? Pada titik realitas, bukan pada titik idea. Bukankah teman-teman juga begitu? Makin belajar makin ragu.
Jadi persoalan tentang sebuah kepastian, tentang sebuah urgensi dari pengetahuan, kenapa orang itu berpengetahuan dan disuruh belajar itu hanya memastikan, dan kepastian itu harus diwujudkan dalam titik sebuah kepastian pada pikiran kita dan sebuah kepastian pada realitas. Pirho dia mengatakan bahwa mustahil pengetahuan itu bisa dicapai. Perkataan itu walaupun dia meragukan, keraguan sendiri adalah sebuah kepastian. Saya yakin dan percaya bahwa masalah tentang kepastian pada ide itu bukan hal yang ditolak banyak hal. Yang kenapa orang ragu yang paling mendalam adalah berkaitan dengan kepastian pada realitas. Jadi kalau kita mengatakan sifatnya pengetahuan adalah sifatnya independen, kepastian. Jadi kepastian ini karena dia berkaitan dengan melahirkan sebuah pandangan dunia, dan pandangan dunia adalah sebuah 4 unsur yang dikaji dalam melihat alam sejarah masyarakat dan sejarahnya, adalah sebuah kepastian yang dibangun oleh individu yang dia pastikan secara independen dan realitasnya. Jadi kepastian ini berkaitan dengan subjek yang berpengetahuan. Jadi saya tidak yakin bahwa misalnya kita bertanya, dari mana kepastian tentang sebuah kebenaran itu kamu capai? Dari si A, si B. Itu ditolak dalam epistemologi. Karena kepastian itu berkaitan dengan sisi subjek yang memandang. Kalau sisi subjek, maka kepastian itu harus dipastikan oleh subjek baik secara pikirannya maupun secara realitas. Maka epistemologi salah satunya sifatnya menolak dogma. Ini urgensi pengetahuan. Selain dari kepastian, dia menolak dogma. Karena apa? Karena segala sesuatu dia harus pastikan secara mandiri bahwa memang ada kepastian yang saya pastikan dalam tataran pandangan dunia saya dalam 4 hal itu maupun realitasnya. Maka sebuah kepastian itu berasal dari sebuah independensi orang, bukan dari unsur di luar dirinya. Saya tidak yakin, paling tidak kepastian yang kita dapatkan dari orang itu, siapapun itu, akan mengarahkan kita pada sebuah keraguan-keraguan yang berlanjut. Karena kepastian. Jadi kepastian terhadap segala sesuatu itu kepastian yang dicapai oleh sebuah individu dalam memandang segala sesuatu yang dia simpulkan terkait kepastian pada dirinya dan kepastian pada di luar dirinya. Kepastian salah satu bisa menyebabkan keraguan yang kita katakan sebagaimana Pirho. Dia mengatakan bahwa mustahil manusia memiliki pengetahuan sebagai sebuah keyakinan. Kalau kita mengkritik dia bahwa itu apakah itu bukan sebuah keyakinan, saya yakin Pirho mengatakan iya, ini sebuah keyakinan logis, keyakinan pada pikiran saya tidak mungkin tolak. Tapi yang saya tolak adalah berkaitan dengan sebuah kepastian pada realitas. Bukti saja bahwa kita mungkin tidak mengetahui hari ini, kita tidak mengetahui bagaimana itu di dalam kandungan batu itu ada apa saja kecuali orang-orang pertambangan ya. Kalau saya tanya misalnya Hardy, apakah kamu tahu unsur-unsur di dalam batu? Dia tahu. Dia tidak tahu. Tapi bahwa dia memastikan bahwa dia tidak tahu, itu selesai. Tapi tidak menjadi selesai persoalan dalam hal itu, karena permasalahannya adalah kepastian pada realitas. Keraguan yang paling dalam hal itu memunculkan berkaitan dengan kepastian pada realitas. Dan kepastian dan menghilangkan keraguan itu adalah sebuah sifat sebuah usaha individu dalam melihat segala sesuatu baik sejarahnya dan lain sebagainya. Dia harus pastikan. Ini yang menarik. Apalagi dalam sebuah klaim dunia Islam ada teori metafisika. Dan teori metafisika adalah sebuah kepastian bukan hanya pada pikiran, harus juga pada realitas. Begitulah kemudian Al-Ghazali merumuskan sebuah pengetahuannya yang berasal pada keraguan. Dia mengatakan bahwa hidup ini sebagai mimpi. Dia menolak segala keberadaan, diragukan terkait apapun yang dia pikirkan. Pada akhirnya dia jatuh pada sebuah keraguan. Tapi keraguan-keraguan yang berkaitan dengan hal ini itu berkaitan dengan realitas.
Bahwa hidup ini mimpi ya kenyataan. Bahwa kita yakin bahwa kita melihat itu kita mimpi ya. Saya yakin kalau teman-teman mimpi, pasti teman-teman bisa menceritakan itu kejadian-kejadian dalam mimpi. Teman dikejar anjing, teman dikejar orang, itu sebuah kenyataan dalam mimpi. Dan itu adalah sebuah kepastian. Namun keraguan itu muncul ketika kita bangun. Baik, saya dalam mimpi saya dikejar-kejar orang. Lantas kenapa pada kenyataan saya tidak dikejar orang, bahkan saya di tempat tidur yang asik. Keraguan di mana? Keraguan itu ketika hanya menemukan sebuah kepastian pada pikiran kita, namun pada kenyataan kita tidak mengalami sebagaimana apa yang kita pikirkan. Itu kan keraguan yang paling muncul. Kenapa? Pengetahuanlah kepastian. Kalau dalam falsafah manusia, fitrah kita itu menuntut kepastian. Dan kepastian itu bukan cuma dalam tataran-tataran pikiran kita, dia dari realitas. Misalnya begini, dalam contoh anak-anak milenial tentunya. Kepastian pada pikiran kita, sedangkali kita mengatakan si fulan itu menyukai saya, itu kan kepastian pada pikiran, tapi belum tentu dan belum ada kepastian dari orang itu kan. Dia suka saya itu, dia suka saya. Iya, tidak masalah kepastian pada pikiran. Berdasarkan karena kamu PDKT. Tapi selagi orang itu belum mengatakan iya, hari itu juga pasti kamu ragu. Bercampur aja. Kepastian dan keraguan itu pasti bercampur dalam realita. Tidak dia itu ya. Itu adindaku kan dekat dengan saya. Dia suka saya itu. Tidak masalah menjadi sebuah klaim kepastian. Di pikiran kita begitu ya. Kemudian kita ada antusiasnya. Tapi antusias begini tidak lama. Karena apa? Karena pada kenyataannya si fulan atau si mbaknya itu belum mengatakan, saya belum mengatakan bahwa saya juga suka dia. Itu kan membuat ambigu ya. Dan kepastian antara pikiran kita dan kenyataan itu kepastian yang muncul, yang kita pastikan secara individu. Maka baik keyakinan, baik pandangan dunia itu dipastikan. Apapun ragam epistemologinya mengarahkan orang pada kepastian itu. Nanti ada yang jatuh dan ada yang tidak mampu, itu hal lain. Tapi pada dasarnya secara esensialitas epistemologi itu memastikan di luar dan di dalam. Dan itu kepastian berkaitan dengan sebuah kemandirian individu. Kepastian yang dimiliki bukan berkaitan dengan sesuatu yang lain. Misalnya buku ini yang saya baca. Ketika Mutahari menjelaskan seperti ini, apakah saya percaya? Saya cuma membacanya. Kemudian saya, dipastikan. Tapi ini kan kepastian pada dia, pada Mutahari. Tapi bukan pada saya. Jadi segala kepastian yang kita miliki hari ini, yang itu alasannya di luar dari diri kita, yakin dan percaya, pada lambat laun kita pasti akan ragu. Apapun yang kita jalan dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mampu memastikan, paling tidak secara diri kita, alhamdulillah kalau itu sudah pasti. Tapi berkaitan dengan realitas, itu juga harus dipastikan. Munculnya ragam epistemologi itu adalah sebuah cara dan metode untuk memastikan apa yang mereka yakini, apa yang mereka geluti, apa yang mereka perbuat, agar memang benar-benar bahwa yang diperbuat adalah sebuah kepastian. Maka dalam dua contoh kasus, Yunani dan Imam Al-Ghazali dalam hal ini jatuh pada keraguan. Apakah mereka itu tidak yakin? Yakin bahwa apa yang mereka ragukan itu adalah sebuah keyakinan. Tapi keyakinan dan sifatnya itu bukanlah jawaban agar mereka menemukan sebuah kekuatan dalam kehidupan, menjalani kehidupan dengan stabil. Bahkan kita yang punya kekuatan meyakini akan hal-hal itu, bahwa saya sudah memastikan bahwa saya ragu, bahwa saya yakin bahwa Tuhan itu benar dan dia ada. Namun dalam kehidupan kita seperti kita bertuhan kan? Saya yakin bahwa Tuhan ini ada, tapi masih korupsi. Itu apa? Itu pasti apa? Ragu itu. Ragu itu. Saya yakin bahwa Tuhan ini maha melihat. Apapun yang kita lakukan, pasti dia melihat. Tapi kenapa kita masih korupsi? Berarti kita ini kan dipikiran, tapi kenyataan kan Tuhan tidak lihat. Ini adalah sebuah tindakan yang sifatnya ragu. Karena kepastian itu bukan hanya. Begitupun dalam artian filsuf Eropa yang kita lihat dalam artian Descartes. Dia menolak segala sesuatu selain di luar dirinya.
yang dia diktumkan atau yang dia justifikasi adalah dia sebagai subjek peraku. Dia yakin ya terhadap dirinya, tapi di luar dirinya membuat dia ambigu. Jadi mengapa urgensi pengetahuan ini menjadi sebuah pembahasan yang penting paling tidak era sekarang? Satu sisi berkaitan dengan informasi yang tidak jelas, hoax dan lain sebagainya. Di sisi yang lainnya berkaitan dengan sebuah kepastian. Tidak ada manusia satupun yang mau berada dalam sebuah ketergantungan. Apapun ketergantungan dalam jenis apapun. Lebih baik kita memastikan agar kepastian itu berkaitan dengan individu itu. Maka kepastian berkaitan dengan pikiran di sisi realitas itu kepastian yang berkaitan dengan pembuktian. Jadi pengetahuan itu salah satu sifatnya bersifat pembuktian. Jadi kalau kita hanya berpengetahuan, tidak bisa membuktikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, keraguan itu muncul. Dan salah satu musuh dari pengetahuan itu keraguan. Kalau ada orang berpengetahuan, dia masih dalam keraguan, berarti pengetahuan itu masih pada sebuah level tertentu. Dia belum memasuki pada level-level yang lain. Paling tidak kepastian dia berada pada kepastian idea. Namun pada kepastian yang berlaku pada realitas, dia belum sampai pada ranah itu. Itu termasuk sebuah pengetahuan. Karena pada realitas berkaitan dengan pembuktian. Sebuah klaim-klaim agama berkaitan bahwa ada teori metafisika, ada dunia metafisika sebagai sebuah kepastian pada pikiran kita. Tidak ada yang tahu. Bahkan kita kalau kita berdebat, itu hal yang menarik dan bisa dipastikan secara pemikiran. Namun secara epistemologi, itu kepastian itu berkaitan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar. Karena tanpa kepastian di luar dalam pembuktiannya, maka pengetahuan manusia dia keluar dari esensialitasnya, memastikan secara individu dalam apa-apa yang dipahami. Jadi kalau ada orang, tanda kutip, belajar yang tinggi-tinggi misalnya, teman-teman sebagaimana saya contohkan kemarin, kita kuliah sampai 8 tahun, ujung-ujungnya di semester 8 kita ragu semua. Ragu. Saya mau kerja apa ini? Padahal kita kuliah itu sarjana hukum itu, saya akan kerja di bidang hukum. Kan kalau sarjana hukum ya kita kerja di hukum. Tapi pada kenyataannya teman-teman belum kerja. Apakah teman-teman mampu bertahan dalam keyakinan itu? Aduh. Apa saja saya kerja, yang penting kerja. Terakhir kan kesimpulan umum. Hukum ini. Pas masuk semester 1 dibuat brosur. Kamu kerja advokat. Wah, yakin ya. Yakin itu kan dibongkar pikiran kita. Tapi pada kenyataannya teman-teman masih kuliah. Pada kenyataan teman-teman lulus. Mau diapakan ijazah ini? Saya belum kerja, ragu. Ragu. Padahal kepastian yang kita sudah miliki di tangan kita jurusan matematika, maka saya jadi guru matematika. Maka tidak maka kita bisa milih. Dalam kenyataan tentu sah-sah saja, tidak berdosa dan tidak haram. Ada sarjana ada sarjana olahraga, dia kerja di KUA. Bagaimana itu? Tapi ini realitas ya. Tentu sah-sah saja, tidak masalah. Ada orang hukum nganggur, sah-sah saja, tidak berdosa tentunya. Cuma kenapa begitu? Saya keraguan. Berkaitan dengan ini. Kalau berkaitan dengan ini, bagi saya filosof semua selesai ya. Dalam pemahaman mereka dibuktikan bahwa esensialitas pengetahuan memastikan orang ragu saja terhadap apa yang dia ragu itu dia yakini apa yang dia ragukan. Paling tidak itu. Tapi bagi saya secara fundamental bagi hal-hal yang di luar. Maka pertanyaan terkait mungkinkah manusia berpengetahuan itu arahnya hanya pada kepastian. Kepastian yang paling fundamental. Bukan hanya kepastian yang kita ukur dalam pikiran kita, namun ada juga kepastian yang berkaitan dengan pembuktian pada realitas. Lantas pertanyaan yang paling mendasar,
Lantas kenapa? Dan bagaimana cara membuktikannya? Ini kan pertanyaan paling mendasar. Kalau pengetahuan itu memastikan, dan kalau kita hanya memastikan salah satunya, bisa menyebabkan sebuah keraguan. Pertanyaan, sebuah kemungkinan bahwa mungkinkah kita memiliki pengetahuan memastikan segala sesuatu? Pasti jawabannya pasti. Dan kepastian itu dalam konstruksi di luar dan di dalam. Dalam pikiran kita dan di luar pikiran kita, itu kepastian dalam epistemologi. Jadi kalau kita hanya memastikan satu hal, itu bukan kepastian epistemologi. Kepastian dalam teori filsafat Islam paling tidak. Kepastian pada pikiran kita dan kepastian di luar kita dalam pembuktian. Maka kalau kita mengatakan apakah ada yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan wujud, ada dalam pikiran kita, ada. Dalam kepastian di realitas juga harus dibuktikan. Dan itu pembuktian secara individu, bukan komunal, bukan komunitas, secara individu. Tidak mungkin saya mengatakan, ayo Bahar, saya tunjukkan kamu Tuhan. Tidak usah, masing-masing saja ya. Maka ukuran-ukuran tentang metafisika itu adalah ukuran-ukuran individu dalam pembuktiannya, bukan komunal dan bukan komunitas. Tidak, ini pengetahuan. Karena memang dia dalam kaitan dengan sebuah otentisitas individu. Ini kan urgensi. Maka kenapa kita dikatakan berpengetahuan? Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai lian lahat. Karena memang bicara kepastian ini panjang. Paling tidak sebelum kita mati kita sudah pastikan apa yang kita pikirkan dengan apapun yang dalam pikiran kita, itu kita harus pastikan juga di realitas. Teman-teman jangan hanya mengatakan, itu orang dia suka saya, si fulan itu suka saya, tidak masalah. Kalau saya juga bisa mengatakan si Luna Maya suka saya, bisa jaga kan? Bisa itu sekarang itu. Bisa itu. Tapi pada kenyataannya bertemu pun tidak. Itu orang bilang apa? Ngawur ini ya. Maka kepastian yang sifatnya logis, pada epistemologi barat perdebatannya, ini orang semua tidak jelas ya. Ngawur semuanya. Yang apa yang dibutuhkan? Kepastian yang di sini. Maka sebagai sebuah klaim dalam dunia Islam atau dunia orang-orang beragama bahwa ada itu Tuhan, pastikan saja. Baik kalau secara pikiran, dalil-dalilnya banyak ya, banyak sekali dalilnya. Tapi yang di realitas itu bisa, bisa dalam epistemologi mengatakan bisa. Karena selagi tidak bisa, maka akan membawa orang pada sebuah keraguan. Kata Mutahari, keraguan itu baik. Tapi kalau keraguan itu dijadikan sebagai rumah, itu berbahaya. Keraguan itu baik, ya, ragu. Kemudian keraguan. Tapi kalau dijadikan sebagai rumah, tempat tinggal dan tidak bisa keluar dari keraguan, berbahaya. Keraguan yang baik. Keraguan itu baik, tapi jangan dijadikan di tempat tinggal. Salah satu keraguan itu adalah kalau hanya kepastian pada diri kita, kan keraguan itu. Itu kita harus tinggalkan karena ada juga memastikan pada realita. Tanpa itu, keraguan yang dialami oleh para filosof awal, itu juga bisa dialami oleh kita sekarang yang belajar. Jadi makin kita belajar, makin merenung yang kuat, jangan salah. Justru keraguan yang paling dahsyat adalah sebuah keraguan yang dicapai oleh secara individu dalam memastikan segala sesuatu yang dia pelajari pada pikirannya. Baik jadi orang yang tidak usah belajar filsafat, itu asik saja. Tuhan ada, selesai. Allahu Akbar, Assalamualaikum, selesai masalah. Yakin betul. Disuruh bunuh orang, dia bunuh. Yakinnya itu terlalu kuat. Ini keyakinan yang apa? Ya, jadi keraguan yang dia bungkus dalam sebuah keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau berkaitan dengan epistemologi, kepastian itu baik dia pastikan pada dirinya maupun di luar dirinya. Karena urgensi pengetahuan ini berkaitan dengan kepastian, dan salah satu urgensi pengetahuan adalah berkaitan dengan segala keputusan yang itu sifatnya individu. Maka kepastian yang kita mengatakan dalam hal ini, dari mana kamu membuktikan adanya metafisika? Dari kitab ini, dari bahasa ini, dari guru ini, dari orang-orang ini. Itu semua bukan kepastian. Kepastian itu
berkaitan dengan diri kita, dalam nalar kita, dan jadi apa yang dikatakan dalam kitab-kitab yang kita baca, berbagaimanapun kitabnya, kita harus buktikan. Baik secara dalil, dalam teori-teori, dalam dalil agama misalnya, Tuhan itu satu, ya buktikan saja satu itu. Tuhan itu satu, dia tidak berat dan tidak perlu diperanakan, ini selesai itu. Akal mengatakan, ya, masuk akal. Masuk akal itu. Karena kalau dua berarti alam ini benturan. Dalam realitas buktikan saja. Tuhan itu baik, kenapa kenyataan itu kacau begini? Kehidupan. Masa baik kok ada kacau-kacau begini? Ini problemnya di mana? Problemnya bukan di pikiran kita. Selesai itu ya. Problemnya pasti kepastian-kepastian yang berkaitan dengan realita. Kalau hanya berkaitan dengan kepastian-kepastian pada pikiran kita, dunia ini selesai. Keharmonisan dalam kehidupan ini dicapai. Dan pada kehidupan kenyataan, kebaikan itu adakala cuma di pikiran, dalam kenyataan kan tidak. Allahu Akbar itu cuma di pikiran, di luar itu diskriminasi. Ini kepastian model apa? Tentu tidak salah. Paling tidak, orang itu dia sudah pastikan secara individu pada dirinya. Tapi itu tidak cukup. Ya? Itu tidak cukup. Karena dia berkaitan dengan sebuah kepastian. Ya? Makanya kenapa pertanyaan yang menggelitik dikatakan bahwa mungkinkah atau urgensi, pentingkah pengetahuan itu? Penting. Mungkinkah manusia bisa memastikan segala sesuatu? Hakikatnya masyarakat, manusia, sejarah dan alam semesta, dan berkaitan dengan wujud Tuhan, bisakah dipastikan? Karena pengetahuan itu sifatnya esensialitas, memastikan, maka dia harus pastikan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang ada pada benak dia. Kalau dia tidak memastikan, berbahaya. Karena dia akan jatuh pada apa? Pada sebuah keraguan, nihilisme. Ujung-ujungnya sebentar lari pada nanti jatuh pada pelarian. Nanti jadi sufi, dalam artian di masjid-masjid, nanti di gua-gua. Lah dari kenyataan kan? Karena apa? Karena dia sudah menemukan kepastian pada pikirannya. Tapi pada kenyataan dia tidak bisa memastikan itu. Lebih baik ya lari di pojok-pojok gunung diam-diam. Ketenangan kan? Menenangkan diri lebih baik daripada kita bersama-sama begini, pikiran kita terganggu. Apa kita cari di gunung-gunung, naik gunung, kemudian bersemedi, ada yang di gua-gua, ada yang sudah tidak mau masuk dunia sosial, ada yang kerja cuma kaum rebahan, dan lain sebagainya. Ini faktornya apa? Faktornya memang ada. Jadi keraguan-keraguan itu salah satu faktor adalah pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi kalau orang, maka menjadi hal yang wajar saja kalau orang bertanya, dari mana itu segala kepercayaan-kepercayaan yang kita yakini harus dibuktikan. Karena saya yakin secara instinktif, secara fitrah manusia, orang semua membutuhkan kepastian. Paling tidak sekarang teman-teman yang 500 sesi, Ustaz sudah pastikan 5 Oktober ya. Kalau tidak teman-teman cuma mengatakan kami kajian, pastikan itu. Tapi kapan tanggalnya? Ambigu. Makanya 5 Oktober ya, panti teman-teman, alhamdulillah 5 Oktober. Realitas kan? Tapi kalau sekiranya 5 Oktober itu tidak disampaikan, teman-teman tidak ragu itu. Ragu yang kapan jadi apa tidak? Ragu. Jadi kepastian pada pikiran kita bukan solusi, bahkan timbul permasalahan baru. Dan permasalahan baru itu dimunculkan untuk apa? Mengarah kita pada kepastian yang lebih real. Maka keyakinan kita terhadap Tuhan pada pikiran kita terserah saja. Baik-baik, ini epistemologi ya. Dalam prakteknya orang yakin begitu, itu baik-baik saja. Tapi ini cara pandang filsafat begini. Kalau orang bilang radikal cuma begini saja. Di pembicaraan argumentasi. Nanti di realitas sopan-sopan. Jadi kalau orang-orang yang berfilsafat adalah orang-orang yang hidupnya itu selalu optimis dan pasti. Kalian cuma kerja itu berpikir itu ujungnya pasti.
Santai-santai saja. Kalian tidak pernah turun bergerak. Ya, intinya kepastian itu pasti ada. Kapan itu kan hal lain. Maka pertanyaan paling fundamental terkait dengan kemungkinan adalah bagaimana cara orang bisa mengungkap kepastian. Selesai ini kan? Kalau ini kan sudah selesai. Tapi bagaimana dengan ini? Itulah kemudian dikatakan dengan perkataan tentang bagaimana memastikan. Bagaimana cara memastikannya? Nah, itu pembahasan yang berikutnya terkait dengan instrumental. Tapi paling tidak kita sudah menemukan sebuah orientasi dari pengetahuan bahwa hidup ini memang pasti. Jadi apakah kita bisa percaya bahwa orang-orang yang tidak mengembangkan pikirannya dalam sebuah kemampuan intelektualitas bisa memastikan? Memastikan. Apakah kita bisa yakini bahwa kepastian kita itu kita serahkan pada orang lain dan orang lain kemudian memastikan bahwa kita ini akan menemukan demikian? Tidak. Karena kepastian itu bersifat individu, bukan bersifat yang lain. Kita sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu benar. Tidak ada yang tolak itu sebagai sebuah klaim agama. Namun sebagai sebuah epistemologi, kebenaran dalam agama harus dipastikan. Jangan cocologi ya. Ayat-ayat kemudian dicomot-comot begini. Tidak dipastikan, bos. Yang paling menarik adalah berkaitan dengan bahasan-bahasan tentang kebenaran. Maka sekiranya ketika tema kebenaran kita letakkan dalam pembahasan sementara ini, bahwa apakah kebenaran itu pasti, ada muncul tentang sebuah keraguan kan? Dalam pandangan untuk sementara saya menyimpulkan bahwa kebenaran itu pasti bisa dipastikan secara pemikiran dan bisa dipastikan secara realitas. Bagaimana caranya? Itu pembahasan berikutnya. Tapi teman-teman yang menonton tenang-tenang saja, santai-santai saja, karena saya akan pelan-pelan membahasnya. Ini begitu kepastiannya. Teman-teman mengatakan, misalnya ada teman-teman yang di sini belajar, orang tua telepon, kapan pulang? Nanti saya pulang, Ma. Orang tua bilang, kapan? Nanti saya pulang. Pasti deh, ibu nanti saya pulang. Orang tua belum tenang, iya kamu pulang tapi kapan? Aku masih bertanya kapan? Ya karena dia mau membutuhkan kepastian realita. Dek, kita hidup sama-sama ya. Kapan bang? Kapan bang? Iya, yang penting kita sama-sama nanti. Nantinya itu mana ini? Kenyataannya belum. Yang ada cuma gombal-gombal ya. Kepastian pikiran itu dalam teori-teori relasi laki-laki perempuan nanti kayak politikus. Besok kita begini merancang kehidupan yang baik. Tidak masalah. Orientasi itu begitu. Tapi pada saat itu, setelah itu, apakah memang benar yang dibicarakan? Apakah itu adalah semua sugesti kehidupan saja? Ya, tapi memang begitu hidupnya, ada sekedar sugesti. Tapi jangan berhenti di sugesti. Karena itu menjadi problem dalam kaitan dengan keyakinan misalnya. Dalam kaitan dengan keyakinan. Kalau segala pandangan-pandangan dunia dalam kaitan pandangan dunia agama misalnya, dan pandangan dunia agama itu berkaitan dengan Tuhan misalnya, maka dia harus dipastikan. Baik secara pemikiran. Lah kalau orang tidak pastikan secara pemikiran, lantas apakah dia bisa buktikan dalam pemastian realitas? Itu pasti sudah tidak mungkin. Sedangkan orang yang memastikan pada pikiran dia compang-camping memastikan di realitas, apalagi yang tidak bisa pastikan secara pemikiran. Lantas dia buktikan di sini di mana? Yang ada kemudian muncul teorema iman sebagai sebuah ini yang dikatakan dengan dalam teorema agama atau disebut dengan apa dalam 7 teorema agama, 7 teori agama. Salah satunya itu adalah teori ketakutan. Ketakutan itu muncul di mana sehingga orang lari pada agama. Keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi itu muncul karena sebuah ketakutan yang tidak bisa dibuktikan secara pemikiran. Bagi saya ini yang paling menarik. Di pikiran kita tentu kita usaha terus. Kita sudah memastikan bahwa alam ini ada pencipta. Sudah selesai. Tapi mana penciptanya? Itu menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Bagaimana kita melihat perjalanan Imam Al-Ghazali? Dia meragukan. Salah satu yang dia ragukan
itu adalah filsafat ketuhanan. Imam Al-Ghazali sebagaimana yang disampaikan oleh Ulil Absir Abdallah, bahwa salah satu yang diragukan adalah filsafat ketuhanan, bukan logikanya dan lain-lain sebagainya, tapi filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan yang bagi saya dalam sementara pasti yakin bahwa Imam Al-Ghazali memastikan bahwa Tuhan itu secara pemikiran pasti Tuhan itu ada di situ, tapi di realitas bagaimana membuktikannya? Di situ kemudian mungkin jalan-jalan tasawuf diambil, tapi secara realitas ada dibuktikan bahwa harus ada yang disebut dengan kepastian pada realitas. Maka kemudian memunculkan sebuah ragam epistemologi berkaitan dengan ini. Ada yang lari, ada yang muncul cuma di ide saja, idealis, ada yang kemudian masuk di material, kemudian jadi materialis dan lain sebagainya. Sama-sama memiliki sebuah konsekuensi. Maka pertanyaan bahwa kenapa kita ini disuruh pengetahuan? Ayat pertama mengatakan ikra, baca. Ini baca saja. Bagaimana kita melihat dalam sejarah dunia Islam, dan tidak sejarah kenabian, Nabi Ibrahim saja itu dia mempelajari bulan, kemudian berganti matahari, ya, kemudian dia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada Tuhan. Ini kita tidak tiba-tiba dari mana Tuhan? Iman. Ini cara beriman bagaimana? Kalau ala Nabi Ibrahim ya bulan berganti ya, semua dia uji kemudian ya. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala dia simpulkan. Kita tiba-tiba masih kecil ada mana bisa ya? Dari mana itu akar-akar itu ya? Saya kurang tahu akar-akar itu. Kalau melihat sejarah Nabi Ibrahim begitu ya, ini Nabi ya, Nabi beriman saja dia masih melihat itu. Ini kita bukan Nabi, dari mana? Iman. Jago juga kita ya. Kita makamnya tinggi. Saya kalau melihat Nabi itu jelas loh. Nabi jelas Nabi Ibrahim ya, bulan berganti ya, bukan ini, dia ganti lagi. Terakhir dia ini, dia pastikan secara pemikirannya dan dia pastikan di realitas memang bukan ini. Sampai Nabi Musa di buku Tursina kan, sampai juga dia pasti pada akhirnya dia pingsan itu hal lain. Tapi ngotot ya pastikan. Karena kalau hanya sekedar pikiran, yakin dan percaya bisa tidak mempan hidup ini. Nabi Ibrahim membuktikan. Nabi Musa buku Tursina pingsan ya. Ini kita jagalah hati. Kamu udah kuat begitu. Di mana kita punya kerangka pandangan dunianya? Bagaimana kita punya kerangka keyakinan dalam market ini dengan tindakan-tindakan kita yang kita lakukan? Itu pasti ada sebuah konstruksi dari pengetahuan yang sifatnya memastikan. Maka tugas kita yang paling berat ini dalam kehidupan ini, tugas kita hanya memastikan. Kalau ada orang lain yang sudah memastikan, tapi kita, dan karena kepastian ini bersifatnya individu. Ketika ada yang mengatakan kepada Sayyidina Ali, kenapa kamu mau memeluk Islam? Kenapa kamu tidak konsultasi sama orang tua? Ini bahasa saya. Tapi maksudnya begini. Kenapa kamu tidak konsultasi sama orang tua, sama bapaknya sebelum ikut ajaran Nabi Muhammad? Apa dia mengatakan? Lagian saya di bawah juga tidak pernah konsultasi sama saya. Orang tuanya Sayyidina Ali mau membuat Sayyidina Ali saja, itu tidak konsultasi sejak awal dengan Sayyidina Ali. Gimana bisa saya mau meyakini agama Muhammad, saya harus konsultasi sama mereka? Kemandirian itu. Artinya bahwa segala keputusan kepastian itu memang sifatnya individu. Maka saya tidak yakin kepastian itu sifatnya dari kiri, dari kanan. Itu sebuah saran-saran iya. Tapi kepastian selalu bersifatnya individu. Lagian saya yang bertindak. Lagian saya yang menjalankan etika dan hukum. Lagian saya yang menjalankan semua tujuan-tujuan dan agenda kehidupan ini saya. Maka kepastian itu dalam sebuah pengetahuan. Tinggal kita melihat rumusan-rumusan pengetahuan yang mana yang membawa orang pada kepastian pada pikirannya dan kepastian pada realitas. Inilah kemudian terjadi sebuah perbenturan epistemologi Eropa, Yunani dan Islam ini terjadi sebuah perbenturan. Tidak lain dan tidak bukan hanya mau mengarahkan orang pada sebuah pembuktian, kepastian baik pikiran dan realitas. Bagaimana caranya memastikan apa-apa yang kita pikirkan sebagai sebuah kepastian pada pikiran kita
Dan bagaimana caranya memastikan apa-apa yang kita pikirkan pada realitas sebagai sebuah hal yang konkret, apapun tanpa terkecuali. Itu nanti kita membuka pada lembaran-lembaran dan bab-bab berikutnya. Yang menarik dalam dunia Islam karena ada sebuah teori metafisik, paling tidak kebenaran ya. Maka saya tidak percaya yang disebut dengan apa? Kebenaran itu tidak ada. Apa sekarang? Post-truth apa sih kebenaran? Bagaimana kita mau bicara setelah kebenaran? Setelah kebenaran juga masih ambigu. Maka dalam pengetahuan, dalam kaitan ini pada permasalahan-permasalahan pengetahuan, salah satunya adalah kebenaran, kemudian memunculkan wacana relativisme dan lain sebagainya, yaitu pertemuan-pertemuan akhir. Paling tidak yang paling fundamental bagi saya adalah urgensi pengetahuan ini berkaitan dengan sebuah pertanyaan bahwa kepastian itu kemudian orang bertanya, mungkinkah kita bisa memastikan segala sesuatu? Jawabannya cuma satu, pasti saja. Kalau orang mengatakan tidak itu juga pasti, tidak kepastian pada pikiran. Tapi kepastian dalam epistemologi itu kepastian bagi sebuah kerangka pemikirannya dan kepastian berkaitan dengan realitas. Tugas kita kan begitu. Apa yang saya jalani saya pastikan terus. Apa saya pastikan terus. Apa yang kita yakini, apa yang kita jalani sekarang kita harus pastikan secara individu. Kalau tidak ya kita tolak. Karena memang sifatnya pengetahuan itu begitu. Memastikan secara individu. Kenapa dikatakan awaludin al-ma'rifah? Dasar agama adalah pengetahuan. Karena apa? Pastikan. Harus pasti. Jadi kalau kita mau beragama, kita mau meyakini segala sesuatu, kita mau percaya terhadap sesuatu apapun yang kita yakini, dasarnya awaludin al-ma'rifah, ini hadis ya. Dasar agama adalah pengetahuan. Memang karena pengetahuan itu sifat memastikan, dan kepastiannya bersifatnya individu, otentisitas. Dia tidak bisa mengekor. Kalau kata Cak Nur, kenapa kita perlu berfilsafat? Kita harus keluar dari Islam rumah menuju Islam alam semesta. Keluar dari pengetahuan, dan pengetahuan itu sifatnya semesta. Filsafat itu salah satunya begitu. Dia keluar dari tanda kutip kata Cak Nur, Islam rumahan menuju Islam semesta. Itu fungsi filsafat. Fungsi epistemologi begitu, mengeluarkan orang dari sebuah kungkungan dalam artian sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya seringkali orang mengatakan bahwa filsafat ini aneh tapi seru karena mesti daripada teman-teman sok-sok diam tapi aneh sendiri karena apa dipikirkan tidak pernah dipastikan. Lebih baik kita sok-sok filosof tapi fungsi kita adalah memastikan. Orang-orang yang tidak pernah memastikan di pikirannya dan di realitas hidupnya pasti kita berpikir tentang kedamaian, kita berpikir tentang sebuah keteraturan, tapi hidup kita tidak pernah teratur. Apakah memang teratur itu cuma di pikiran? Teratur juga alam semesta itu teratur. Maka orang-orang yang memasuki ruang-ruang epistemologi atau filsafat, paling tidak dalam konsekuensi praktis dalam kepastiannya yang dia telah pastikan, itu berkaitan dengan sebuah keteraturan hidup. Itu semua dipastikan. Kalau tanpa itu bagi saya sangat. Maka kalau pertanyaan Mutahari mengatakan urgensi, mungkinkah manusia bisa memastikan hakikat segala sesuatu? Jawaban cuma pasti. Bagaimana caranya? Nah itu nanti pertemuan besok saya memulai. Kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?